Baik, selamat datang Bapak dan Ibu, selamat bergabung di video conference pagi ini. Oh, keras. Mohon maaf ini waktunya agak lebih sedikit karena barusan kami ada trouble. Alhamdulillah ini di jam 9.12 menit ya Bapak dan Ibu. Apa-apa dia mulai udah 38. Ya dimulai itu Pak. Iya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 9.12, sementara kita di waktu sesubuh di jadwal ada jam 9.00 ya Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, kita mulai saja acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, orang tua kelas 11 Part 1, 11 Part 2, 11 TB1, 11 TB2, dan 11 TB3. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari yang cerah ini di Jumat penuh barokah ini ya Pak ya. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan Parenting Sharing in Millennial Era di SMK Pariwisata Telkom. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Selamat datang di Parenting Sharing in Millennial Era. Pada saat kondisi seperti ini ibarat sebuah tornado, putra-putri kita ini Bu dalam kondisi emosi yang kurang stabil, mereka juga sangat resah dan gelisah begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin dalam tornado ini kita sebagai orang tua harus berada di luar pusaran tornado tersebut. Kita perlu memikirkan atau mensiasati apa saja yang harus kita lakukan untuk membantu putra-putri kita. Nah, sebelum membantu putra-putri kita, mungkin sebaiknya kita pun mensiasati ya Pak Narya. Ya, betul. Kita bernafas dulu, kita memikirkan harus bagaimana gitu. Sehingga dalam kondisi tenang, biasanya kita akan lebih objektif menilai suatu permasalahan ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah paparan yang harus dilaksanakan oleh Pak Sunarya mengenai parenting sharing in millennial. Pada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Asri yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang hari ini bisa bergabung sekali lagi, ya terima kasih karena intinya kita saat ini tadi yang disampaikan Bu Asri, intinya kita harus mulai coba berpikir dulu, tenang dulu, sekali lagi tenang dulu di dalam proses mendorong anak-anak kita gitu kan ya. Intinya satu hal kondisi saat ini ya intinya kita coba mulai buang nilai resisten kita. Jadi resisten kita harus kita buang dulu supaya kita bisa adaptif, bisa bergerak cepat nantinya. Intinya gitu. Mungkin saya ada sedikit presentasi. Satu kondisi yang saat ini dunia bahkan ya kita bisa bercerita dulu karena ini intinya Bapak Ibu kita di sini ada 3 sebenarnya 4 sahabat-sahabat saya ini ada Bu Asri, Bu Sasa, Bu Safitri, harusnya ada nama Bu Asri juga ya yang sudah mengikuti pelatihan parenting. Ya intinya dan sudah melakukan implementasi dari parenting tersebut dan ini perlu adanya sharing, kita diskusi, mungkin materi kalau tadi sampaikan Bu Asri, saya tidak memberi materi Bu Asri, harusnya Bu Asri yang memberi materi gitu ya, saya hanya membuka satu wacana dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti yang berminat ingin mengikuti pelatihan parenting coba kita inventarisir, ya kita akan coba undang dari pakar-pakarnya yang lebih mungkin contoh tadi ya, Bu Septi Penny, mungkin Risma, Bu Risma, atau bahkan mungkin Aisyah Dahlan pun kita coba akan undang gitu ya, tiga pakar di dalam mendidik anak yang sudah benar-benar di luar, bukan luar kepala ya, intinya yang luar biasa lah menurut saya punya inspirasi buat mereka, buat para pakar tersebut. Jadi intinya yang pertama satu kondisi, saya hanya membuka satu kondisi yang kita harus pahami bersama, intinya dunia, ini kita bicara dunia bahkan kita coba memperkecil ke Indonesia. Ini ada satu krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis pendidikan. Ada 3 hal yang krisis yang kita
benar-benar lagi kita hadapi. Krisis ekonomi kita emang sudah kuartal kedua udah negatif 5,23%. Kita mudah-mudahan ini bisa terpacu, jangan sampai di kuartal ketiga ini kita sampai di lebih dari 10% itu bahaya. Nanti jangan mikirin sekolah, buat makan aja mungkin susah gitu Bu Asri ya. Jadi kebayang nggak? Jadi kita harus mulai berpikir adaptif seperti apa sih yang harus kita lakukan. Yang kedua pendidikan, krisis pendidikan. Dan krisis pendidikan ini sebelum COVID pun Indonesia sudah krisis. Kenapa sih Indonesia sudah krisis sebelum COVID? Karena konsep pendidikan, kita masih mengacu di konsep pendidikan abad 19. Sedangkan kita mendidik generasi abad 21 sehingga sudah tertinggal 100 tahun. Nah, dengan adanya COVID, ini udah bukan disebut krisis lagi, saya udah akut. Kalau penyakit itu apa namanya? Udah stadium gitu ya, mungkin udah stadium 4. Nah ini sehingga kebingungan yang di pendidikannya seperti ini. Jadi krisis kesehatan udah jelas lah COVID, dan sekarang udah jangan berpikir tentang kapan selesai vaksin dibuat, tapi apa yang harus kita lakukan, peduli kita, care kita terhadap kesehatan diri masing-masing. Intinya ya sudah dengan 3M tadi yang disampaikan siswa kita, ya menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak, berkerumun. Ya bukan dalam arti tidak boleh berkumpul boleh, tapi dibatasi waktunya juga jangan terlalu sering. Mungkin gitu Bu Asri ya. Minimal ya sudahlah, kalau bertiga mungkin bisa saling mengingatkan. Tapi kalau udah lebih dari 5 itu bahaya juga. Jadi harus hati-hati. Di sinilah satu, karena kita tidak tahu teman kita positif. Ya kayak tadi saya juga ngumpulin ke anak-anak. Kalian yakin nggak kalian negatif? Saya hanya merubah satu pikiran. Si A saya bilang dia positif, kamu negatif. Coba kamu salaman, nggak berani. Udah kita sama-sama tidak tahu. Seperti itulah. Jadi intinya itu yang harus kita lakukan saat ini di konsep pendidikan kita. Kita ingin membentuk satu kemandirian. Sudah bukan kepatuhan lagi dengan kondisi saat ini. Kita coba balik konsep berpikir kita, terutama ini orang tua nih 70% benar-benar yang luar biasa saat ini lagi kebingungan. Makanya nanti ada disampaikan Bu Asri sharing di dalam parenting gimana sih strategi cara mendorong, mengawal anak-anak kita. Intinya satu, selama ini anak hanya menadah. Intinya menadah gini, menadah, guru-guru hanya memberi. Mana yang ketangkap, mana yang kebuang. Ternyata saya coba observasi, hampir 80% kebuang. Kebayang nggak? Jadi kayaknya sia-sia kita, anak-anak kita suruh sekolah. Intinya kebuang. Sekarang gimana cara mandiri? Guru memberi sekarang. Guru sudah menyiapkan tool yang ada di sekolah, mana yang harus diambil. Jadi anak, mana yang dibutuhkan anak dia harus ambil. Contoh tadi pilihan ada PJJ, ada normal, ya ada stay at home. Waduh ini juga semua hampir 90% memilih normal. Ya sudah kalau nunggu normal, nunggu benar-benar sampai selesai 3 tahun lagi baru sekolah. Bahkan mungkin Bapak Ibu udah dengar ya, bahwa kondisi saat ini akan hilang satu generasi. Kebayang nggak? Generasi yang hilang itu adalah generasi anak-anak kita, generasi Z. Ya ini perlu juga kita ditakutin, kita sebagai pendidik, apa yang harus kita lakukan? Minimal kita coba move on. Anak-anak kita buat kita move on dulu, merubah mindset sekali lagi. Karena kalau move on itu biasanya lama kan, tapi kita harus sabar untuk move on-nya anak-anak gitu. Harus berubah mindset secara bertahap supaya benar-benar bisa move on. Supaya move on ini sehingga nanti kemandirian, kita akan bentuk kemandirian sehingga udah bukan kepatuhan. Maka mungkin nanti sebulan lagi di sekolah ini sudah nggak bermain dengan absen. Anak mau datang, mau ikut belajar, mau tidak itu terserah. Sehingga apa yang dibutuhkan dia harus ambil. Karena kita harus merubah mindset-nya dulu. Jadi yang dibutuhkan diambil, kembangkan. PJJ itu luar biasa. Jadi anak-anak kita sudah di awan, dia mau turun lagi kondisinya. Karena dengan PJJ, basic sekolah memberikan PJJ itu anak sifatnya basic. Ya, basic belajar.
secara online. Ini cara-caranya sebenarnya tambahannya dia di luar. Tiap hari bisa lihat webinar, bisa ngikut webinar di berbagai komunitas, berbagai praktisi, menambah satu wawasan yang ada di anak-anak kita. Sehingga itu tumbuhlah kemandirian. Makanya ini beratnya orang tua ngawal pertama, sekali lagi sabar ya Bapak Ibu ya untuk mengawal anak-anak kita ya. Ini kesabaran yang sangat dibutuhkan. Kita saat ini hanya bisa memberikan satu perubahan mindset anak-anak kita, move on. Dan yang kedua tetap sekolah itu perlu offline. Kenapa sih sekolah itu dibutuhkan untuk membentuk karakter anak? Karena anak itu bisa melihat karakter berbagai guru, temannya, dan akan jadi karakter dirinya sendiri gitu ya. Intinya butuh. Jadi ke sekolah ini nanti bukan belajar lagi. Ke sekolah menunjukkan hasil tugas-tugas yang sudah dilakukan, hasil kerja yang sudah dilakukan di rumah atau di luar. Datang ke sekolah menunjukkan aktualitas. Dia tinggal presentasi. Itu yang disebut dengan ujian bermakna. Jadi udah nggak ada nanti Bu Asri ngasih ujian tertulis lagi. Coba apa yang bisa dipresentasikan, hasil kerjanya apa. Itulah mungkin nanti yang kita lakukan di sekolah kita, datang ke sekolah presentasi. Contoh sekarang kita lagi coba yang LO dulu nih, kita lagi mengamati observasi. Dan itu luar biasa. Ya. Ternyata datang ke sekolah, dia mengelit dalam diskusi. Minggu pertama ya masih tertati-tati, minggu kedua sudah mulai lancar. Sekarang dia yang selalu buat materi malahan anak-anak kita. Ternyata itulah makna dari sekolah saat ini yang kita butuhkan. Udah bukan nilai sekali lagi Bapak Ibu ya. Nilai itu tolong udah dibuang. Karena selama ini mungkin Bapak Ibu merasakan anak nilai rata-rata berapa sih? 8. Benar nggak nilai 8 yang dia belajar? Yaitu nilai ada di kantong guru Bapak Ibu. Ya sekali lagi mohon maaf. Ya dapat 4 pun kalau dia rajin sekolah pasti naiknya nilainya 8 gitu loh. Jadi udah jangan bicara nilai tapi makna. Ujian bermakna, nilai bermaknanya yang dibutuhkan untuk saat ini supaya anak-anak punya bekal hidup. Iya, ya, punya bekal hidup. Sendiri, ya, jadi Pak? prosesnya di situ. Jadi kita siap hidup dan bekal hidup aja dulu. Bekal ilmu udah bisa belajar sendirilah intinya saat ini. Mungkin sepintas pembukaan dari saya itu, silakan nanti diskusi. Mungkin yang saya udah bilang Bu Asri, Bu Sasa, Bu Sapitri ini udah saya sebut jadi pakarnya parenting. Jadi cara mendidik anak, karena punya anak yang masih dididik. Kalau anak saya udah nikah semua. Jadi saya lagi mendidik cucu saya gitu loh. Yang kadang-kadang saya berantem sama anak saya malah jadinya. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf keterbatasan waktu. Mungkin dalam ini nanti kita coba inventarisir siapa yang ingin ikut di dalam parenting. Dan termasuk Bapak Ibu. Sekarang udah bisa lihat. Buka aja di YouTube tentang Septi Penny. Coba mulai mau mendengarkan, mau melihat. Nggak usah dibaca dulu. Kalau sudah ada ketemu pemahaman 10%, butuh pendalaman baru cari referensi lain. Sehingga kita mudah nanti dalam mengawal anak-anak kita. Sekali lagi ini ya bukan dalam hal ini memang orang tua yang lebih utama ya, lebih utama di dalam mendorong ya, bukan menarik lagi saat ini, bukan menarik, jadi didorong, jangan dibuat patuh, tapi gimana anak itu dibuat mandiri. Itu mungkin Bu Asri, sekali lagi, kalau saya ngomong bisa 2 jam. Makanya saya nggak mau pakai presentasi, kalau presentasi 2 jam. Terima kasih Bapak Ibu ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin juga nanti hari Kamis depan kita akan mengundang perwakilan dari masing-masing orang tua ya, kelas ya, minimal 2 orang. Kita ingin berdiskusi, kita ingin melakukan satu blended learning, ya kesiapan karena kita butuh eviden persetujuan dari perwakilan orang tua siswa gitu. Ya, jadi intinya kita ingin mengundang untuk supaya punya eviden lah kalau ada apa-apa kita orang tua sudah melihat preventifnya yang ada di sini, apa yang kita lakukan sehingga meyakinkan orang tua itu sangat penting untuk melepas anaknya. Mungkin itu ya. Itu juga lega pada saat di rumah ya Pak, ya, ketika anak-anak datang ke sekolah karena betul. Sendiri seperti apa sih proses pembelajaran di sekolah kita ya Pak? Betul. Ya. Oke, mungkin dari saya itu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunaryo yang sudah memberikan pemaparannya.
Bapak dan Ibu, sebetulnya kami bertiga di sini juga masih sama-sama belajar. Mengapa sekolah hari ini mengadakan kegiatan ini? Intinya mungkin Bapak Ibu, mari kita saling menguatkan, mari kita saling menginspirasi dan memberi dukungan moral kepada putra-putri kita, karena mereka adalah generasi yang seperti Bapak sampaikan, aduh bagaimana kalau generasi itu hilang ya Pak, Ya, sekali. betul. Jadi saat ini mari kita siapkan mereka baik segi mental, fisik, dan pengetahuan juga wawasannya. Seperti tadi yang diperlihatkan dalam video metamorfosis tadi, bahwa ibaratnya mereka itu adalah ulat, kemudian mereka akan menjadi kepompong, dan kemudian mereka akan bermetamorfosis menjadi sebuah seekor kupu-kupu Ya, yang indah ya Pak ya. Betul, gitu. betul. Jadi hari ini mungkin Bapak Ibu, kami bertiga hanya sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga lebih ahli ya Pak ya, lebih expert. Ya. Jadi hari ini kita sharing aja, Bapak Ibu berbagi, intinya mungkin begitu ya Pak ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu punya apa kondisi realnya lah Ya, di dalam mendidik ya, untuk tahapan untuk memperbaiki dalam proses mengawal anak-anak kita. Mungkin itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya mungkin ini teman-teman saya yang berada di Mathematical Logic Studio sudah menunggu, akan mungkin memberikan sharing sessionnya ketika kami saat itu mengikuti workshop parenting selama 1 bulan, di mana kami pun merasa tersadarkan Pak, oh ternyata kita belum melakukan ini, ternyata kita belum, banyak hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya sebagai orang tua. Baik, akan disampaikan oleh Ibu Safitri Budiarti dan Ibu Sasa Siswanti. Monggo kami persilakan Bu Sasa dan Bu Safitri. Baik, terima kasih Bu Astri, Pak Sunaria. Ya Bu. Juga oh Ibu kayak generasi W sih. Kenapa Pak? Kayak generasi W kalau di TV gitu ya. Jadi generasi milenial. Ya Pak, terima kasih sekali Bu Astri, Pak Sunaria, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri kegiatan hari ini. Jadi perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sasa dan ini adalah Bu Astri. Bu Safitri. Bu Safitri, maaf. Sama kayak saya ini sekali. Ya, betul, Pak. Jadi kami tuh, saya sedikit cerita, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk mengikuti program parenting ke program dari Telkom School. Saya, Bu Safitri, Bu Asri, dan satu lagi Bu Asri. Hanya kebetulan belum dapat hadir hari ini karena ada satu dan lain hal. Jadi apapun mengenai anak-anak, kita pasti excited ya Ibu Bapak ya. Nah, nyambung dari tadi nih, Bapak bercerita tentang kondisi sekarang, dan itu impact-nya terhadap ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Putra-putri kita itu sedang menjalani, sedang mengikuti pendidikan sekolah ya Ibu Bapak ya. Dan saya itu, kami semua betul-betul terhenyak dan terkaget-kaget dengan situasi yang sekarang. Terlebih lagi, memang ini di memang seluruh dunia dan hampir segala bidang. Jadi yang utamanya adalah kita memang dituntut untuk memiliki kesadaran dulu. Kita harus memiliki rasa kesadaran dulu dan keikhlasan, oh ternyata memang situasinya seperti ini. Dan kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk putra-putri kita untuk membantu proses pendidikan mereka. Saya ada kutipan sedikit nih Ibu Bapak, mungkin saya bacakan saja, itu betul-betul membuat kami semua terhenyak gitu ya. Ini adalah kutipan dari Bapak Dodi Maryanto, merupakan pakar pembicara dan pakar kita parenting. Betul. Dengan Bu Septi Penny juga ya. Betul. Kata-katanya adalah anak-anak mungkin bisa salah memahami perkataan kita, tetapi mereka tidak pernah salah mengcopy. Aduh, saya betul-betul kaget. Aduh, ternyata anak-anak itu tidak pernah salah mengcopy. Mengcopynya dari siapa ya Bu Safitri? Iya, betul. Jadi mungkin anak-anak tuh mengcopy justru dari orang tuanya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi seperti gini deh, kita nggak pernah nih ngajarin anak-anak nyanyi ya Bu Ibu. Tapi begitu mereka mendengar sekali, mereka langsung mengcopy, mengikuti apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Nah mungkin begitu pula dengan apa yang dilakukan sama orang tuanya, sama kita sebagai orang tua begitu ya. Jadi mungkin anak kita sering marah,
Apakah mungkin dari orang tuanya ya Bu Sasa ya? Ya, mungkin Ibu Safitri ya. Mungkin dari saya, Dari saya juga mungkin ya. sama. Jadi sebetulnya kami itu banyak kesindir Iya, Ibu Bapak betul. pada saat program parenting itu, jadi membuat kita tersadar-sadar, oh luar biasa. Luar biasa Ternyata, sekali masukan yang didapat ya Bu ya, Sasa ya. dan menyadarkan intinya Bu Safitri, Betul. menyadarkan kami semua. Nah di situ mungkin di program parenting ini apa yang dibicarakan oleh Bu Septi adalah berkesadaran untuk siapa ya Bu Sasa berkesadarannya? Ternyata memang berkesadarannya untuk kita sebagai orang tua mungkin ya. Begitu. Nah, di situ tuh ada 5 dimensi yang kita sebagai orang tua harus mulai berkesadaran gitu ya Bu Sasa. Nah, 5 dimensi ini tuh apa aja ya? Oke. Gitu. Mungkin saya bacakan ya Bu Safitri ya untuk Ibu Bapak semuanya. Jadi atau mau Pak Jajang boleh di-share screen untuk 5 dimensinya. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa sambil membaca. Iya, betul. Mungkin sambil saya bacakan saja, karena mohon maaf kami tidak bisa menjelaskan lebih mendalam, mungkin hanya gambarannya saja. Nanti sama Pak Sunari ada program parenting ya Pak ya, selanjutnya ya Pak ya. Ya, 5 dimensinya yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan empati. Nanti kita sharing ya Ibu Bapak pengalamannya dalam pola parenting mengenai dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemahaman dan penerimaan untuk tidak menghakimi. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan emosi atau kecerdasan emosional. Nah saya jujur ini nih saya yang paling lemah tuh ini Ibu Bapak, pengaturan emosi atau kecerdasan emosional pada saat kita mendidik anak. Kemudian yang keempat adalah pola asuh yang bijaksana dan tidak berlebihan. Yang kelima adalah welas asih pada diri kita dan anak-anak. Boleh Pak Jajang di-share aja Di-share ya aja videonya? mungkin Pak Jajang bisa di-share videonya. Oke. Mungkin Ibu Bapak sambil nunggu nih share screen dari oke, sudah ada. Ya, nah inilah Ibu apa yang kita pelajari di parenting kemarin yang banyak menyadarkan kita dalam hal mendidik anak kita ya Ibu ya. Nah ini ya Bu, setiap anak ditakdirkan untuk lahir hebat. Gitu, kitalah orang tua yang harus memantaskan diri agar layak mendapatkan amanah anak-anak hebat tersebut. Ini dari Bu Septi Penny. Ini 5 dimensi dari pendekatan kesadaran dalam hal parenting terhadap anak-anak. Kak, buat orang tua. Mungkin bisa di next Pak Jajang. Pertama mendengarkan, kemudian pemahaman dan penerimaan. Selanjutnya adalah pengaturan emosi atau kecerdasan emosional. Yang keempat adalah pola asuh yang bijaksana dan tidak berlebihan. Dan yang kelima adalah welas asih pada diri sendiri dan anak-anak. Next, Pak Jajang. Nah, ini mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan empati. Nah, jadi di sini tuh menggabungkan teknik mendengarkan dengan penuh perhatian, terfokus pada anak. Jadi ada kalanya kita berbicara dengan anak tuh sambil lihat handphone, sambil lihat TV gitu ya. Nah, mungkin di sini yang harus dirubah mindset oleh kita adalah gimana caranya kita mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Nah, di sana tuh nah ini ya. Jadi prakteknya waktu itu kita jadi waktu itu kita prakteknya tuh gimana caranya ini terlalu cepat ya kayaknya videonya ya. Oke, yang kedua adalah pemahaman dan penerimaan untuk apa ya?
aja. Mungkin bisa di share aja screen-nya, dulu di stop dulu ya Pak Jajang. Mungkin ada pengalaman Ibu Bapak nih untuk poin yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan empati. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Apakah memang pada saat anak-anak mengajak berkomunikasi dengan kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah memang kita terfokus kepada gadget kita, atau sedang kita ke televisi, atau bagaimana? Kira-kira ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Di rumah nih, tadi di 5 dimensi yang pertama ini, mangga mungkin kita sharing aja, kita diskusi aja ya Bapak dan Ibu. Iya. Biar seru ya Bu Asri ya, jadi kita berbagi pengalaman seperti betul. apa sih gitu. Kebetulan saya juga punya anak yang memang seusia Bapak Ibu yang sekarang SMA, ternyata memang lagi masa-masanya tuh luar biasa, sedang perubahan fase dari anak-anak remaja, dan memang dibutuhkan betul-betul apa ya, ternyata saya juga terhenyak, oh ternyata pola parenting saya itu sudah ketinggalan loh gitu. Iya, betul. Sampai kita juga pada saat pelatihan di situ ada ungkapan, jadi kita dapat tugas kira-kira apa sih pola parenting kita yang terbaik atau bagaimana. Kebetulan saya itu memberikan materinya mengenai sesuai dengan kutipan dari Ali bin Abu Thalib, yaitu didiklah anak-anak kita sesuai zamannya. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti apa dalam parenting sesuai dengan yang 5 dimensi tadi yang sudah disebutkan, mangga silahkan. Mangga mungkin Bapak Ibu yang mau sharing hari ini kami tunggu. Mama Soraya mungkin mau berkenan bercerita. Ibu, mangga kami persilakan Bu. Mungkin pasti punya pengalaman serunya nih selama anak-anak berada di rumah ya. Mangga, Ibu. Jang. Digedein, Jang. Mute-nya belum. Suaranya Bu kurang terdengar. Suara ibunya mungkin iya. Ya. Coba silakan Bu suaranya. Ya, mangga Bu silakan. Halo, sebentar. Suaranya tidak terdengar ya Bu. Mendekat, ya lebih dekat mungkin Bu ke mikrofonnya. Atau mungkin volumenya mungkin Ibu bisa diperiksa. Mangga Bu cek sound dulu Bu. Belum terdengar, coba Ibu tes dulu suaranya. Coba Ibu suaranya. Oh belum terdengar ya Bu. Belum ada suaranya Ibu Soraya. Mama Soraya, maaf. Iya. Coba kita mungkin beralih dulu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau Ibu dengan Ibu Leli mungkin? Ibu Leli, Mama Fadlan. Nah, coba Ibu bisa terdengar suaranya Bu? Masih di unmute itu. Masih di mute, di unmute dulu Ibu. Unmute dulu. Nusuk atau ngomong. Nah, coba sudah terdengar Bu suaranya Bu, silakan. Mungkin Halo Mama Fadlan, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mangga Ibu silahkan. Ya, apa ya? Cuma kalau untuk Fadlannya sendiri, pengennya sih udah cepet pulang ke Bandung Bu, nomor 1. udah nggak sabar pengen sekolah ya Bu. Aduh, itu setiap hari. Kalau iya sekolah sih alhamdulillah, maksudnya kalau untuk itu udah mulai kelasnya, udah Ibu tenang aja, nggak usah ini. Aduh Bu, aku udah pengennya pulang aja, pulang. Pasti saya ribut gitu Bu, gitu loh maksudnya. Iya anaknya tetap ini, cuma ya belum nanti kalau insya Allah kalau udah rada ini deh pasti pulang, nggak mungkin enggak gitu ya Bu ya kalau saya ya. Jadi ramainya tuh setiap hari. Kenapa sih kalau ini Ibu ngomong gini, tapi kalau coba lain Bu, kalau Bu Astri yang ngomong pasti langsung gini gitu Bu. Kayak kalau sama mamanya kadang suka Ibu nyuruh gini,
Kalau Mam Asri yang nyuruh pasti cepet. Iya emang gitu Bu Asri, coba. Ya, betul Bu, sebetulnya jujur saya juga kalau di rumah begitu Bu, nggak dianggap, kita nggak laku Bu ya sebenarnya. Lebih anak-anak dengan gurunya ternyata ya Bu. Iya, kenapa sih misalnya ibu saya nyuruh apa gitu ya. Gitu, coba deh kalau di sekolah sama juga, di sekolah orang tuanya Mem Asri, di rumah orang tuanya ibu. Enggak, beda aja kalau Mem Asri yang nyuruh, pasti semangat gitu. Nggak tahu itu kenapa. Besok dah ibu nanya Mem Asri, kok kalau Mem Asri didengar sama kalau ibu enggak, saya pakai ada gitu Bu. Gitu. Ya udah cuma Ini agak ini anaknya gitu loh, dari kitanya juga kalau udah ini juga insya Allah ya udah mau kapan-kapannya tinggal nunggu teman-teman yang pada dari luar kota pulang juga kita udah mau pulang anaknya gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lain, kesulitan yang lain yang insya Allah nggak ada ya Bu ya, cuma ya itu aja kok, masih bingung nih umur segini lagi begini ya, bener yang Ibu Sasha tadi bilang tuh lagi sedang-sedangnya gitu, kayak tadi pagi aja disuruh sampai ayahnya jadi ngambek, marah aja, nembal aja kalau dibilang orang tua gitu deh Bu. Padahal maksud anaknya, iya sebentar ya lagi gini-gini, cuma ayahnya nggak mau dijawab gitu loh Bu, yang kayak gitu jadi ribut sama ayahnya. Gitu. Bu, saya cepet-cepet lihat ke poin 3 Bu, pengaturan emosi atau kecerdasan emosional Bu, kalau saya Bener Bu, bener. Bisa ya. Iya, ayahnya ngomong misalnya, kalau Jumat kan kita suka nganter nasi gitu ya Bu ya. Cepet sebentar ya, lagi pup dulu misalnya, maaf ya Bu tadi gitu. Udah cepet iya ya, tapi kan gini-gini nih. Jadi ayahnya nembal aja kalau ayah ngomong gitu. Bukannya nembal ya, gini-gini nih ngasih penjelasan. Udah stop, udah sampai sayang gitu. Jadi ayahnya ngambek, berangkat aja dulu Yang kayak gitu-gitu sebenarnya Bu, masalah-masalah sepele yang kayak gitu. Jadi ya Allah, ini gimana ya anak segini ngomongnya kudu gimana, saya tuh kadang kalau orang tua tuh jangan dilawan gitu. Sekarang kalau diem jawab kalau orang tua ngomong. Iya. Gitu. Kalau jawab disangkanya nembal, bingung gitu Bu. Jadinya gimana ya? Mari kita sama-sama ya Bu ya. Iya bener deh Bu. Jadi solusinya gimana ya kata saya? Baik, terima kasih Bu Leli. Mungkin nanti ada Bapak Ibu atau orang tua lagi yang mungkin menyampaikan kisah-kisahnya nih selama school from home ini mungkin ya Bapak dan Ibu. Bisa di ini Pak Jajang. Iya, terima kasih. Mungkin tadi Ibu orang tua Ibu Soraya, Mama Soraya bisa kembali lagi Bu? Sudah bisa suaranya? Coba. Sudah bisa ada suaranya Bu? Iya. Sadlan. Oh, belum ada ya Bu ya. Coba Bu, Ibu bersuara. Oh, masih belum terdengar suaranya ya Bu ya. Iya, baik, mungkin lain kali mungkin Ibu ya, ini karena faktor internet mungkin sinyal ya Bu ya. Mungkin satu lagi mungkin Bapak Ibu ada yang mau bercerita nih pada saat anak-anaknya di rumah mungkin bagaimana, atau sharing aja mungkin. Mangga silakan mungkin dari 11/2 atau mungkin dari 11 TB1 dan TB2. Mangga silakan Ibu Silvi mungkin mau bercerita Bu, mau sharing Ibu Silvi. Mangga silakan Bu. Iya, mangga Bu silakan tes dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, itu orang tua dari siapa Bu? Dari Ahya Halimatus Sa'diyah. Wah, iya, mangga Bu silakan. 11/2 Bu. Iya, mau sharing nih bagaimana pengalaman. Ini saya cuma mau sharing. Memang menangani anak di zaman milenial seperti ini ya susah gampang ya. Gampang-gampang susah ya. Jangan dibilang susah dulu ya Bu ya. Biar yang mudah dulu baru yang susahnya. Kalau sudah dengan satu kegiatan tuh sepertinya rada susah untuk dialihkan gitu. Kalau sudah suka misalnya nonton gitu, terus saja dilakukan itu. Kadang kalau ya sama mungkin ya seperti Fadlan juga ya, kalau sebentar gitu ya mungkin. Akhirnya dengan saya lihat dari hari ke hari kalau memang mungkin dia lagi memang senang satu kegiatan itu ya, nanti
kalau memang sudah bosan juga dia akan berhenti. Ya mudah-mudahan aja kegundahan saya ini bisa dilihat sama Ahya kalau memang Bunda tuh udah ngasih waktu untuk kesenangannya, tapi mudah-mudahan dia bisa berpikir ini saya dicubitin. Mudah-mudahan aja ke depannya Ahya bisa dan teman-teman yang lain juga bisa mengkondisikan kondisi belajar dalam kondisi COVID ini tidak mengenyampingkan pelajarannya. Jadi hanya saat-saat mereka melakukan hobi, tapi di lain sisi mereka tetap memperhatikan pelajaran di sekolahnya. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan Baik, terima kasih bisa. Uang bansos atau uang infak. Sudah ada Ibu Oka, selamat datang Ibu Oka. Atau uang infak. Satu lagi dari kelas 11 TB1 ya Bapak Ibu. Mangga mungkin dari 11 TB1 kami persilakan untuk sharing. 11 TB1. Itu orang tuanya Suraya. Sebentar kami lihat dulu ya Bapak Ibu, mangga. Ada yang mau berbagi mungkin, ada kan mau sharing? 11 TB1 Ibu Kiki mungkin, Ibu Kiki Rafi. Ibu, mangga kami beri waktu untuk sharing Bu. Silahkan Bu. Iya. Mesti di-unmute dulu Bu. Suraya. Iya, coba suaranya Bu, silahkan. Halo. Iya. Iya Bu, mangga sudah ada suaranya. Mangga Bu, mungkin Ibu mau sharing nih pengalaman selama anak-anak berada di rumah seperti apa Bu? Oh, alhamdulillah kalau Raffi masih baik-baik saja, tidak ada kendala Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kita komunikasi, alhamdulillah nggak ada kendala juga, kompak selalu. Baik, mungkin tidak ada kendala apa-apa Bu ya Bu ya? Iya, nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Raffi juga tampak senang mungkin ya Bu ya bisa mengikuti kegiatannya ya Bu ya, baik via Zoom atau mungkin yang blended ya Bu ya. Nah, iya. Baik, terima kasih Ibu Kiki ya, Mama Raffi. Terima kasih Bapak Ibu karena waktu juga sudah kenapa? Faradila. Oh, baik. Mamahnya Faradila. Mama Faradila mau sharing juga Pak enggak? Kami persilakan Ibu. Fotonya. Mana ya? Oh, ini iya. silakan. Ibu Vera ya, mangga Ibu. Silakan di-unmute dulu Bu. Halo Ibu. Di-unmute dulu, Dila ya, tolong. Iya. Silakan Bu. Halo Ibu. Dila boleh nggak? Itu mamanya di HP-nya di-unmute dulu. Halo. Kayaknya nggak lagi. Oh, nge-lag ya. Nggak bisa ya? Di-mute. Oh, masih di-mute di sananya ya? Itu ortu Soraya Ibu. Ibu Soraya mungkin mau coba lagi Bu? Coba. Iya, sudah bisa Bu? Halo? Satu. Iya, dari tadi ini ada Oh, kendala ada mikrofonnya kendala mungkin mikrofon ya. Nggak ya. bisa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, nanti sesi parenting berikutnya ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas sharingnya hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, berikut akan ada curhat mungkin ya Bapak Ibu dari salah satu putra-putri Bapak Ibu di rumah. Kami perkenalkan, berikut adalah mereka adalah LO dari Public Speaking, Daniel dan Margaret. Mungkin di ruang matematika logik ya Pak Jajang. Oke, Daniel.
Ya, kami persilakan untuk Daniel dan Margaret nih. Mereka mau sharing katanya apa saja sih yang mereka lakukan saat Berada di sekolah ya. Iya, Ha-ha. saat berada di sekolah mungkin saat Zoom meeting itu seperti apa gitu. Mangga, Nak, silakan siapa dulu? Mau Margaret dulu? Ya, silakan Margaret. Kalau menurut saya, dalam PJJ ini kita tetap menjaga kesehatan karena tidak terlalu banyak berinteraksi juga dengan orang banyak. Sekalipun kita tidak bisa bertemu dengan orang lain, tapi kita juga diajar untuk tetap belajar dengan kondusif. Dan juga dapat mengenal macam-macam aplikasi yang dapat mendukung dalam pembelajaran seperti menggunakan Zoom, Mentimeter, Kahoot, dan juga yang lainnya, agar kita lebih kreatif dalam beberapa hal seperti mencari dan mengembangkan materi pembelajaran. Iya, jadi lebih banyak aplikasi ya. Jadi konsep belajar abad 21-nya terasa banget ya, Joy ya. Jadi Joy ini sekarang udah jagoan ya, Iya, Bu Astri ya. Jadi host, Iya, yang udah tadinya bisa malu-malu. bikin Mentimeter, ya. Joy bener nggak? Ya. Jadi kamu yang tadinya malu-malu sekarang banyak senyum, ya. Mungkin teman-temannya yang lain juga nanti gantian untuk diundang ya, Bu Astri ya. Betul. Biar sama pinternya sama. Sudah waiting list Bu Oka ingin pada datang Nah, juga. iya. Yang boleh datang kalau kata Panare yang boleh datang yang sudah banyak mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi di Google Classroom tugasnya udah pada masuk. Kemudian selama Zoom Meet nggak pernah dimatiin kameranya. Nah, itu nanti yang akan diundang untuk ke sekolah gitu, Bu Astri. Ya, jadi buat ini nih anak-anak nih yang masih sama hari ini sama mama papanya ikut Zoom, kalau lagi Zoom jangan dimatiin kameranya ya, nanti nggak diundang sekolah ya Bu Oka. Iya. Biar kita juga masih tetap ingat, oh iya anak ini yang memang harus kita undang. Oke, kalau kata Daniel gimana nih katanya? Silakan Daniel. Kalau buat aku pribadi yang bisa aku bilang cuman lebih bisa mengasah mata pelajaran lebih dalam karena biasanya murid-murid itu terbatas waktu pulang sekolah. Terus yang kedua juga bisa lebih banyak waktu bersama orang tua. Terus orang tua juga bisa memantau lebih jauh mana anak-anaknya yang memiliki inisiatif dalam belajar offline maupun online. Terus yang ketiga, potensi anak dalam berkarya juga bisa digali lebih dalam lagi. Contohnya kayak nyanyi, menari, atau kayak nge-host, dan lain-lain. Dan juga bisa latihannya di kamar sendiri. Karena biasanya anak-anak akan lebih malu kalau lihat orang lain, seperti teman atau guru, bahkan orang tua sendiri. Tapi kalau di kamera nggak malu ya Daniel ya? Serasa sendiri padahal ditonton orang banyak ya? Iya. Gimana coba Daniel itu? Kalau aku udah nggak malu lagi, Bu. Oh, udah mulai pede ya. Mudah-mudahan Iya, nanti nular nih pedenya Bu Menular, Astri ya, ya ke karena yang kita lain di ya. Public Speaking Bu Oka bukan berani malu, harus malu-maluin Harus- Bu Oka. Gitu ya, Daniel sama Joy juga yang tadinya pemalu jadi berani malu-maluin gitu Bu Oka. Iya, ya. Karena saya udah lihat nih udah banyak videonya dari Mem Astri nih kemarin Daniel sama Joy jadi modelnya Bu Ruli ya kemarin Iya, ya. berkolaborasi. Nah mungkin nanti kita buat video lagi akan berkolaborasi lagi nih sama anak-anak. Nah mungkin Bapak Ibu yang di rumah, ini kondisi sekolah kita memang sekarang ini bukan berarti mereka tidak belajar, tapi kami sedang berusaha bagaimana betul. menciptakan belajar di rumah ini tetap menyenangkan gitu ya Bapak dan Ibu gitu. Dan mereka Jadi nggak bosen ya Bu Oka gitu. nggak bosan karena studionya juga beda-beda. Kemarin biasanya Bu Astri tampilnya di public speaking, sekarang ada di podcast. Kalau saya juga sama ada di produktif. Sekali-kali nanti pengen di matematika, tapi saya juga malu. Matematika saya rada-rada. Nanti ajarin ya Bu Safitri sama Bu Sasa ya, ajarin matematika. Kadang-kadang kalau ikut pelajaran matematika itu suka ingin ngejawab karena matematika ini kan pakai kuis-kuisnya dulu nih. Coba Daniel pernah bisa jawab nggak kuis-kuis kalau lagi pelajaran matematika logik? Kalau aku sih agak lumayan sering ngejawab, Bu, kalau yang kuis-kuis pertama-pertamanya. Yang matematika Tapi ya? Itu jadi ngasah kemampuan matematika kamu nggak sih? Ya. Apa, Bu? Mengasah kemampuan matematika kamu nggak? Iya, karena kan sama yang lain juga kan berlomba-lomba buat ngejawab. Jadi kali baginya itu harus benar-benar bagus. Harus cepet ya. Cepet. Berarti basic matematikanya sekarang kamu semakin kayaknya makin pada pinter gitu. Kalau dulu ya waktu belajar offline ditanya 2 kali 6 aja bingung. Baik Bu Oka, karena tak terasa waktu sudah mulai ini ya
berakhir. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Parenting Sharing in Millennial Era sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak dan Ibu, sehat-sehat semuanya